Halo guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel, di channel aku. Dan sekarang aku mau berbagi cerita, berbagi ini. Jadi nasib si Erok ketika dibawa touring perjalanan jauh. Dan ini aku sambil perjalanan dari Semarang ke kota Solo, Kartasura. Ini jaraknya sekitar 103 kilometer kalau dari map. Itu 2 jam setengahan. Nah, ini aku gantian sama temen, jadi sekalian mau nge-review juga jika untuk pengendara, untuk penumpangnya gimana. Dan ini aku mau nge-review dulu jika misalkan jadi penumpang itu enak banget sih. Jadi dia sanggahan di kakinya enak dan joknya juga lumayan empuk. Cuman yaitu kelemahannya itu ada dua. Yang pertama kan itu dia nggak ada behelnya, jadi kalau misalkan tiba-tiba ngerem mendadak atau ada lubang itu nggak bisa nahan, jadi harus bener-bener berwaspada biar nggak ke belakang gitu. Dan ini karena joknya tinggi, jok belakangnya tinggi, si Aerox ini tinggi, jadi hembusan angin ke muka itu kerasa banget. Jadi beda banget pas kalian pakai jadi pengendara, jadi driver, dan jadi penumpang itu beda banget rasanya. Hembusan anginnya beda. Dan cukup sampai situ sih. Dan ini lanjut ke pembahasan awal, nasib si Aerox ketika dibawa touring. Nah, untuk Aerox ini lumayan irit sih dibandingin dengan motor yang lain, nggak usah disebutin. Nah, eh, dia ini aku tadi isi full 30.000, itu masih sisa 2 batang, dan lumayan sih. Dan ini enak banget kalau misalkan pakai kecepatan di atas 70, ini enak banget. Jadi biasanya kalau misalkan di daerah-daerah gini hembusan anginnya kenceng banget nih di daerah perbukitan kayak gini. Tapi karena Aerox ini berat, jadi kestabilannya ini lebih stabil dibanding motor lain. Jadi nggak akan ada tuh ceritanya motor begitu kecepatan tinggi oleng, itu nggak mungkin. Paling ya itu karena tinggi, karena berat. Jadi kalau misalkan ada apa namanya, kalau ada motor di depan mau ngerem, jadi agak sedikit takut sih. Dan untuk bahan bakar ini irit banget. Jadi irit, kenapa irit ya, mungkin karena dia ada VVA-nya itu. Jadi begitu tarikan tinggi di atas 6000 rpm, kecepatan 70 kilometer per jam, itu dia tetap maksimal gitu. Performanya itu luar biasa, kestabilannya juga enak. Dan karena ada VVA, dia tuh ngurangin konsumsi bahan bakar. Nah, ini nih, sebelah kiri kanan ini lagi ada pasar pagi karena aku berangkat hari Minggu pagi. Dan kalau misalkan pakai Aerox ini dia nggak gampang panas ya, beda sama yang motor yang motor-motor biasa. Karena ini udah ada air, apa ya namanya, aku dulu lupa. Maklum, baru belajar jadi vlogger motor. Nah, bagi kalian yang tahu air apa, bisa tulis di kolom komentar ya. Dan untuk sebagai pengendara nih ya, sebagai pengendara pakai Aerox ini enak sih. Dia nggak pegel, tangan itu nggak pegel, nggak terlalu bungkuk dia. Jadi untuk beban dia pas banget. Pokoknya kalau untuk touring perjalanan jauh itu enak banget pakai Aerox. Selain cepat, dia juga irit, ada VVA-nya kan, dan dia nggak gampang panas. Dan kalau misalkan tikungan dia enak banget karena banyak kan itu gede. Jadi mantap lah, pokoknya mantap. Nah, ini rame banget nih. Jadi panjang banget pasar paginya. Pasar pagi banyak banget.
panjang banget. Ini hari Minggu lagi ada kerjaan di kantor, perjalanan dari Semarang ke Solo. Mobil lagi dipakai kan, jadi ya mau nggak mau jadi pakai motor. Nah ini pas kecepatan 70 km per jam. Ini hembusan anginnya lumayan banget ini ke muka. Kalau misalkan kalian jadi penumpang, ini pasti kesiksa banget. Ya kalau misalkan mau ya ditutup kaca helmnya. Nah ini pas tikungan enak banget. Pokoknya kalau misalkan pakai aerok jalan kosong, udah mantep deh, udah serasa jalan sendiri. Nah pakai aerok ini, kalau bagi kalian yang pendek itu bakal kesiksa pas macet-macetnya, karena kan ini lumayan tinggi motornya, jadi harus sedikit jingjit, sama kayak gua jingjit. Apalagi di bagian belakang nih, jadi penumpang pas naik itu harus agak loncat sedikit. Nah ini pas tikungan nih mantap nih. Ada yang bilang PPA itu bukannya irit, malah makin boros. Sebenarnya PPA itu tetap akan mengurangi bahan bakar yang lebih dibandingkan kalian pakai santai. Karena kan ada perbedaan kalau misalkan kalian bawa santai dan bawa dengan kecepatan tinggi. Itu bahan bakarnya akan lebih menguras ke yang penggunaannya lebih dari 6000 rpm. Cuman si Viva ini hanya mengurangi sedikit. Kalau dibilang iritan mana, bawa pelan atau bawa dengan kecepatan tinggi di atas 6000 rpm, ya lebih irit yang di bawah 6000 rpm. Nah nanti yang ini akan aku jelasin di video berikutnya, karena ada yang kebetulan ada yang nanya juga. Dan bagi kalian yang tahu mau bantu jawab, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, dan komen, dan share, dan lain-lain. Bye bye.